100.6 Sultan Radio, your family station. Jose dan Virgi di Heartline Coffee Morning. Oke, satu koleksi lagu tadi dari Run, pandangan pertama. Kali ini saya bukan pandangan pertama dengan Pak William Wiguna. Pandangan yang keberapa nih? 1000 kali. 1000 kali. Oh, mentang-mentang suka 1000 tahun namanya. Lagu Pak William apa kabar? Baik, Pak. Iya. Kita rasanya baru ketemu ya. Iya, Pak. Gimana weekendnya, Pak? Luar biasa capeknya. Capeknya. Saya lihat juga Pak Yosi capek. Saya 2 hari nih, Pak, bed rest saya. Tapi Bener-bener. Habis capek. Tapi nggak keluar uang kan? Harus keluar juga. Tidak memakai prestasi kan? Tapi ngomong-ngomong soal UN, Bapak tanggapannya gimana dulu deh? Ini Soal memang ujian. menyambung memang. Makanya di UN ini Anda harus belajar berpikir atau bersiap berpikir gitu ya. Benar, orang nanya nih, Pak, persiapannya untuk apa? Nah, saya ada 2 pilihan nih. Ya, Anda bertanya belajar persiapan atau persiapan untuk belajar. Keren ya, persiapan belajar atau belajar untuk bersiap-siap gitu intinya ya. Nah, jadi kembali lagi nih, Anda sedang melakukan persiapan UN, Anda pasti akan mulai suatu ketegangan baru ya. Iya. Dan sebenarnya nih Anda coba break sebentar ya, yang untuk mendengar radio hari ini, pagi ini ya. Karena saya juga pernah ngalamin ya. Nah, apa yang harus kita pikirkan saat ini? Anda sadar nggak bahwa Anda ini melalui sebuah ujian ini supaya nanti targetnya adalah sesuatu yang akan diharapkan. Nah, sekarang nih harapan Anda apa dulu ketika Anda ikutin UN? Iya. Jangan sampai Anda nih hanya karena ya maaf Pak, sesuai jadwal doang. Ya karena disuruh papa mama. Apalagi disuruh dosen mungkin ya, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, kita akan mulai topiknya hari ini. Jangan-jangan Anda tersirat nggak berpikir, ini nantinya buat cari duit apa cari prestasi ya gitu loh. Iya betul. Nah itulah tema kita, mencari uang atau prestasi, Bung Jose. Oke, itu yang akan kita kupas ya bersama Pak William Wiguna. Dan Heart Listener Live Spring Counseling and Care Center hadir sejak tahun 2006 dan untuk menjadi teman dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan ini. Nah, Live Spring Counseling and Care Center akan mengadakan pelatihan konseling 60 jam angkatan ke-8. Sebuah pelatihan konseling yang dilaksanakan mulai 2 Mei 2015 sampai 20 Juni 2015 setiap hari Sabtu. Dan pelatihan ini bukan hanya mempersiapkan peserta menjadi konselor yang baik, tapi juga menjadi pribadi yang lebih memahami dinamika di dalam diri dan juga sesama. Pendaftaran Anda bisa menghubungi ITA di 021 300 47780. Oke, masih bersama Jose, Virgi, dan Engineer William Wiguna. Yes. Kita ngomongin seputar mencari uang atau prestasi. Kenapa William tiba-tiba tertarik untuk mengangkat topik ini, Pak? Ya, karena kita kan habis ketemu para orang tua ya hari Sabtu kemarin Pak Yose kan. Nah, jadi saya juga banyak juga orang-orang udah minta, Pak, bikin dong Pak untuk kelompok anak-anak nih untuk bikin acara persiapan UN. Ya, jadi belakangan ini kita sering dipanggil nih untuk masalah UN. Memang waktunya udah sangat dekat berarti kan? Iya. Nah, saya pikir juga ini adalah berkaitan juga dengan situasi seorang yang sedang bekerja. Ya, apakah Anda sadar nggak setiap kali dapat masalah juga yang nanti suatu waktu bisa muncul, itu sudah dari dulu kita udah diajarin. Nah kan, nah problemnya apakah Anda pernah terus nggak tahu kalau masalahnya ini selalu akan ada depan kita, itu membuat otak kita harusnya berpikir ke arah depan, yaitu apa ini apa yang sedang disiapkan oleh kita saat ini. Apa yang harus kita persiapkan ya untuk betul ya, misalnya orang-orang yang ujian, saya ingat benar ya betapa kita nih panik itu karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan panik ya. Saya punya Jadi panik itu menyebar, Pak ya. Menyebarnya gitu loh, karena beberapa orang yang bisa biasanya tenang. Tapi yang kadang-kadang kita nggak lihat ya adalah ada orang-orang yang bisa tapi dia ini dalam tanda kutip ya, dia ini iseng. Ya, iseng membuat orang-orang yang nggak bisa, karena memang dasarnya gampang-gampang sekali dia gampang sekali panik ya. Nah, dia bisa aja bilang, waduh saya belum belajar nih. Nah, oke, baik, Pak William, ini ada tamu spesial juga yang via telepon nih. Kita ngobrol-ngobrol Pak sama Pak Bupati. Pak Bupati, Tangerang. Ada Pak Zaki Iskandar. Pak Zaki, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Di studio juga ada Pak Engineer William Wiguna, pakar perilaku nih. Oh iya. Pagi Pak Zaki. Iya. Juga Kapan-kapan kita pertemukan beliau berdua. Siap. Pak Zaki nih, gimana ujian nasional di Kabupaten Tangerang Pak pelaksanaannya? Padahal keliling-keliling katanya nih pagi ini. Kemarin keliling-keliling untuk melihat persiapan terakhir finalisasi. Nah, alhamdulillah sekarang
lembar soal dan jawaban semua dari kemarin udah terkumpul. Kemudian tadi pagi subuh didistribusikan ke sekolah-sekolah. Dan sampai hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kita kemudian ada 2 sekolahan yang melaksanakan ujian nasional dengan online. Dari sekian banyak baru 2 yang siap. Jadi SMA 1 ya, di Balaraja sama SMA Yupentek. 2. Nah, jadi hanya 2 itu aja yang baru siap. Ya, Pak, tanggapan Anda tentang perubahan konsep bukan sebagai standar kelulusan, bagaimana tanggapan Anda? Nah, ini lebih bagus konsep yang sekarang, karena tidak membebankan anak yang sudah belajar prosesnya 3 tahun, kemudian tiba-tiba hanya dengan 1 minggu nasib mereka ditentukan gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ada persentase di mana ujian nasional ini mungkin bobotnya sekitar 30%, kemudian ujian semesteran ada bobotnya mungkin 20-30%, berikutnya adalah tugas paper dan juga kehadiran anak-anak. Nah, ini jadi memberikan anak tanggung jawab untuk mereka secara konsisten belajar, dan juga mudah-mudahan mereka dengan program ini bisa lebih jujur nanti. Itu. Pak William, ada yang mau disampaikan ke Pak Bupati nih, Pak? Saya senang dengan Bapak sampai mengatakan yang penting tuh jujurnya, kan, betul Pak ya? Iya, betul. Jadi orang mendapatkan ujian-ujian ini seharusnya ngerti target utama yang dicapai itu adalah jujur. Oleh karena itu, bukan nilainya, Pak ya? Nilainya itu kan betul ya, Pak ya? Betul. Wah, ini yang Pak harusnya kita sounding, Pak. Karena ini suatu nilai-nilai yang orang tuh seringkali tertutupi dengan orang-orang yang hanya mengejar angka. Betul, Pak. Baik. Pak Bupati, bagaimana respon masyarakat Tangerang untuk perubahan ujian nasional ini? Saya pikir mereka positif semua, termasuk orang tua wali ya. Kita jelaskan, jadi sebetulnya UN ini sekarang lebih kepada unjuk kemampuan lah, unjuk prestasi, kemudian juga unjuk kemampuan dasar mereka gitu, dan juga untuk ke universitas, tapi bukan untuk mematikan harapan mereka untuk lulus dari SMP atau SMA. Setuju sekali, Pak. Nah, gitu. Ini kebetulan topik kita juga soal unjuk prestasi nih. Sama, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Pak Jokowi mau ke Tangerang juga nih, Pak ya? Insya Allah katanya siang ini nanti selesai dari kota Tangerang Selatan. Untuk meninjau juga ya, Pak ya. Baik. Iya, kami lagi siap-siap. Siap-siap juga. Pak Saki, terima kasih waktunya untuk Heartland ya. Iya. Selamat pagi, selamat bertugas Pak Bupati. Sukses ya, Pak. Sama-sama, Pak Ase. Iya, baik. Itu tadi Pak Bupati Tangerang, Pak Zaki Iskandar, yang sudah menyela pembicaraan kita. Ini masih nyambung juga ya, Sobat. Tapi ini bukan sebuah skenario yang kita atur ya, Pak ya. Unjuk prestasi sama temennya. Iya, kok dia tahu judulnya ya. Jadi ternyata ketika orang mau ujian, salah satu yang membuat orang panik adalah dia tidak menyadari tujuan dari sebuah ujian. Apalagi nih yang problem adalah orang tua seringkali dalam keadaan ngomongan ceplos-ceplosnya ya. Dia bilang gini, cepetan sekolah biar pinter. Nah kemudian pinter cari duit. Nah loh, udah pinter kemudian pinter cari duit. Ini yang membuat orang tambah panik, Pak Yose. Ya, karena orang tidak tahu bahwa tujuan sebuah ujian harusnya mempersiapkan yang basic, yaitu seorang punya kekuatan di dalamnya itu, yaitu ke prestasi dia sampai di mana sih? Ya. Jadi sebaiknya pendidikan itu untuk mencari uang atau prestasi nih? Yang jelas memang harusnya kita bisa membantu orang-orang itu melihat lebih jauh. Tujuan sebuah pendidikan adalah, di film Ki Hajar Dewantara sangat bagus tuh ya. Memang saya pikir ini harus banyak juga orang-orang yang bisa menyosialisasi dengan cara yang lebih enak ya. Mungkin dengan cara cafe morning ini kan. Orang dengerin bahwa kalau dengan pendidikan ya Pak, orang pikir tuh apa? Sekolah, guru. Serius banget. Serius itu, ujian ya. Orang kalau dengar kata ujian nggak pernah ada yang ngomong happy, Pak. Iya kan? Padahal sebenarnya maksud dari ujian tadi kan saya luar biasa nih Pak Sagi nanti. Suatu saat kita pengen ketemu nih Pak. Boleh. Baik. Nanti kita ketemukan satu table ya. Karena beliau ini langsung to the point bahwa tujuannya kejujurannya ini yang kan lebih banyak orang berani ambil kejujuran. Kalau orang sudah ditakuti dengan ketakutan takut nggak lulus ya, ini orang jadi ambil segala cara untuk menghalalkan segala cara.
Oke, itu poinnya ya Pak ya. Baik, Harlister, Anda masih bersama Engineer William Wiguna dan juga Jose Virgi di Heartline Coffee Morning. Ya, kita kan sekarang masuk di perubahan kalau dikaitin dengan ujian nasional itu ya Bung Jose ya. Yeah. Sekarang masuk di masa perubahan ini, sebagai orang tua ini harus mempersiapkan apa nih? Sementara di keliling kita ini kan banyak motivator ya Bung Jose. Ada inspirator, ada mentor, ada ada diktator. ada diktator, ada edukator juga termasuk. Jadi kita harus menemui siapa nih Pak William? Ya memang ada beberapa hal orang bertanya ya, yang harusnya kita temui siapa ya kalau dalam hal persiapan sebuah ujian seperti ini misalnya ya. Beberapa orang tua memang benar ya, mereka jangan dulu panik ya. Misalnya memberi tambah les misalnya. Yang kesalahan fatal ya biasanya orang sudah lagi mempersiapkan malah ditambah beban ininya, beban apa? Target yang harusnya bisa dikejar yang mana ya. Dan mana yang harus dipersiapkan, itu dua hal yang berbeda. Nah, ketika tadi kita sepintas sudah dibocorin oleh Pak Zaki bahwa sebenarnya ujian ini diharapkan agar seorang itu memiliki kemampuan prestasi yang bisa dia banggakan. Nah, prestasi yang dibanggakan oleh sebuah bangsa adalah bukan masalah dia itu masalah dengan uang, ya. Karena kita udah lihat kan bagaimana negara kita ini cukup besar dalam hal PDB ya. Dan kita juga tahu bagaimana APBD kita, APBN ya, itu sangat besar sekali. Tetapi kita justru tidak lagi bisa tenang kalau ngomongin soal duit saat ini. Nah, anak-anak juga sama. Ketika kita berpikir bahwa seorang anak sedang belajar, itu jangan sampai kita transfer kepanikan kita ini dengan soal masalah uang. Ya. Karena di mana-mana kami selalu menjelaskan bahwa uang itu adalah akibat. Ya, contoh seperti ini Pak Yose, saya pakai analogi. Ketika ada seorang yang mencari pasangan ya, kemudian dia to the point dia ngomong, lu mau nggak punya anak dari gua? Gitu contohnya. Kebayang nggak sang cewek itu shock? Itu kan akibat aja dari Betul. cinta gitu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Tahu sekali. Nah, jadi kalau Anda tidak rela dan tidak ikhlas dan tidak happy kalau ada orang yang menghampiri Anda dan mengatakan langsung mau punya anak sama gua, berarti hal yang sama juga Anda jangan lakukan pada anak kita atau pada pasangan kita dan juga pada anak-anak buah kita. Ya semua orang tahu bahwa kita ini perlu bekerja sampai dengan titik yang maksimum, baru nanti uang atau upah itu pasti datang. Ini hukum alam. Ya. Jadi suatu hukum alam itu adalah janganlah kita memaksakan sesuatu hasil di muka. Ya, kalau dalam film saya yang terakhir itu ya, itu janganlah orang dibuat kayak simpanse gitu loh. Dikasih umpan baru dia jalan. Nah, kita juga terbiasa memberi umpan supaya orang tuh berjalan. Sama kayak kita treat dengan seekor anjing ya, sehingga dia tambah pintar oleh karena kita kasih dia umpan. Nah, anak kita jangan seperti itu. Karena nanti dia akan lakukan hal yang sama waktu itu ketika dia menyogok. Untuk mendapatkan sesuatu Pak. Mendapatkan sesuatu. Jadi artinya akar kata korupsi itu kadang-kadang kita temukan dari corak pola pikir orang tua pada anaknya. Supaya cari uang cepet-cepet. Nah, supaya cepat uang cepet-cepet dikasih tahu nih duit nih contohnya. Kalau kamu punya duit, kamu bisa beli ini. Nah, tanpa sadar anak-anak nih jadi terpacu untuk mengejar uang. Nah, ini penting banget Pak Yose. Karena waktu saya interview orang ya, itu saya tanya waktu itu ya adalah Anda kenapa mau kerja? Mereka rata-rata Pak ngomongnya nggak tega ngomong cari duit Pak. Jadi sekali lagi ketika orang diinterview itu hati nuraninya yang bicara. Bahwa mereka tuh nggak mungkin ngomong, iya Pak saya cari duit di perusahaan ini. Kebayang nggak Pak? Itu kayaknya juga dia nggak tega atau mungkin ada orang yang bilang, wah ini rampok kok bisa masuk. Paham ya? Jadi mereka pasti ngomong pakai kata-kata klise. Klisenya apa? Nih, saya cari pengalaman. Dulu Virgi apa alasannya? Apa Pak Yose? Saya interview dia. Nah, saya tahu. Tapi metode for your information, metode kalau saya yang interview Pak Yose, saya akan gali sampai dia keluar kalimat terakhirnya itu apa? Apa ujung-ujungnya? Iya Pak cari duit. Itu saya pastikan sampai isi hatinya keluar itu dia. Nah, saya akan ceritakan pada dia seperti ini. Kalau seorang maling nih digebukin ya, kemudian ditangkap di kantor polisi, kemudian dia diinterview juga oleh polisi. Tahu nggak ujung-ujungnya apa alasan dia maling? Apa? Cari duit. Terdesak. Iya terdesak karena dia butuh kepepet, butuh uang. Nah, Pak Yose, inilah dia yang saya ingin jelaskan. Kenapa benang merah ini harus diputus? Kalau orang cari kerja dengan orang jadi maling, tidak sama. Kalau kita dari alam bawah sadar kita ngomong bahwa cari duit, Anda tanpa sadar mendidik anak kita jadi
tet gitu ya, langsung gitu sensor gitu. Sensor ya. langsung ya, karena nanti banyak yang tersinggung. Nah, oleh karena itu, saya berharap ya, tadi menyambung pertanyaan Virgi, siapa yang harus kita temui ketika anak-anak dalam persiapan ujian? Saran saya, carilah teman yang bisa membantu dia seumur hidup. Anda tidak butuh teman yang hanya datang ketika Anda happy, atau Anda lagi susah Anda baru datang. Ya. Anda butuh bagaimana ketemu orang, konsepnya lifetime. Ya. Oke. Wow. Saya nggak keren. promosi Pak, cuman menurut saya kita butuh teman lifetime itu adalah urusan sangat basic seorang manusia. Betul. Bisa sharing satu sama lain ya. Promosi juga nggak apa-apa ya. Oke. Ada Ibu Cecilia Indrawati nih yang mengatakan setuju sekali dengan format UN seperti sekarang gitu katanya ya. Karena memang itu yang seharusnya dilakukan selama ini, karena kemajuan siswa tidak diukur hanya dari UN semata. Diharapkan siswa-siswi maupun sekolah dan guru tidak lagi menghalalkan segala cara demi kelulusan siswa atau siswi. Oke, ini ada Ibu Lucia yang juga tidak setuju kalau ujian nasional itu menjadi penentu kelulusan siswa. Kalau hanya sebagai salah satu pendukung kelulusan, oke, bukan satu-satunya penentu kelulusan. Karena setiap siswa selama sekolah belajar tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi talenta yang lain dan juga perilakunya, katanya gitu Pak William ya. Dan juga knowledge-nya gitu ya. Karakternya, skill dan karakter juga gitu ya. Setuju banget. Wah, Pak, ini itu. banyak orang tua mulai sadar tentang pentingnya perilaku dan karakter ya Pak ya. Iya, kalimat duitnya nggak muncul kan? Jadi ketika sudah melamar pekerjaan nih, harus benar-benar mempersiapkan diri juga ya. Iya, salah satu pertanyaan tadi itu penting kan? Kenapa Anda mau kerja kan? Iya, kalau ditanya. Jadi jawaban sebenarnya yang mewakilkan keseriusannya dia untuk mencari prestasi atau harus sejujurnya atau bagaimana nih Pak? Saya sih punya pengalaman dari diri saya nggak mau ngajarin. Ya, jadi waktu itu ada karyawan yang akhirnya tertuju, dia bilang bahwa iya memang ujung-ujungnya cari duit. Saya kasih dia gambaran seperti ini. Boleh nggak saya kasih tahu bahwa nanti uang yang Anda terima di sini adalah bukan upah, tapi uang jajan. Oh, jadi gajinya gitu ya? Iya, ya. Jadi saya sebut jangan dibilang gaji. Jangan. Kenapa? Kalau Anda bilang gaji, ya, Anda akan merasa bandingannya terlalu gede, terlalu kecil, relatif. Tapi kalau soal ngomong uang jajan, saya tanya, dulu waktu sekolah dengan uang jajan sebesar ini, lebih gede mana? Nah, saya berani jamin hampir 100% uang gaji yang Anda terima, kecuali anak orang kaya ya, uang jajannya pasti. Kenapa Bapak lihat saya anak orang kaya? Iya, saya lihat Bapak sangat kaya sekali. Kan anaknya Tuhan tuh Pak. Iya, uang jajannya dia dari sekolahnya. Oh, jajannya Bung Jose gaji saya 3 bulan. Jadi maksudnya pengertian yang normal-normal saja, uang jajan Anda meningkat terus kan? Nah, itu yang seharusnya membuat Anda lega bahwa ketika saya belajar ada uang jajan, itu tuh imbang ya. Tapi kalau Anda pikir saya belajar tapi dapat gaji, itu kayaknya Anda nggak sejahtera dengernya. Nah, jadi menurut saya, cobalah Anda ganti perkataan itu adalah uang jajan. Uang jajan. Nah, ya uang jajan Anda pasti lebih gede kan dari waktu Anda SMA atau Anda kuliah. Rata-rata bilang, iya Pak emang lebih gede. Nah, berarti bisa nggak belajarnya lebih berprestasi? Karena kami tahu gaji Anda nih belum maksimum. Saya tahu gaji Anda itu harusnya lebih besar terus, tapi kan kita nggak tahu angkanya kalau belum ada apa yang Anda tunjukkan prestasinya. Jadi itulah artinya unjuk prestasi dulu gitu Pak ya. Betul Pak. Bedanya dengan unjuk gigi apa Pak? Unjuk gigi tidak semua orang punya gigi yang bagus. Oke. Jadi kalau apa namanya tadi, kalau gaji tidak terlalu besar ya. Kalau besar tuh gajah namanya Pak, bukan gaji. Di dalam masa anak-anak remaja sekolah sekarang kan yang Bung Jose ya udah jago-jago juga nih ya berbisnis gitu ya. Artinya bisnis untuk anak-anak sekolahan lewat sosmednya gitu ya. Ini salah atau gimana nih Pak? Sebenarnya sepanjang mereka itu tidak, mereka kayak anak saya ya. Dia sudah bermain ini, ada game ya di mana dia udah bisa beli barang. Saya kaget, udah punya perabotan rumah tangga dan lain-lain. Saya pikir nih apa ini? Sebenarnya ada juga mainan yang seperti itu, namanya apa tuh kalau di Android tuh? Saya punya tanah, saya punya sawah itu, tapi di game. Monopoli? Bukan. Bukan. Iya, seperti itu juga ya. Gitu ya. Nah, dia sempat ngalamin bahwa dia dirampok. Ya, gitu. Temannya bisa hack dia. Jadi hartanya diambil ya. Hartanya diambil. Jadi ini saya baru sadar juga bahwa ternyata anak-anak nih bisa ngerti mulai main bisnis, ya pengertian bisnis tuh dalam sebuah game. Jadi yang penting di sini orang tua mau nggak mendampinginya waktu dia lagi main, ya karena jangan sampai ya, ini ada suatu kasus, seorang anak protes, Pak, ini orang tua saya terlalu ngatur, kita lagi main online, tapi selalu di cut
Jadi online tuh nggak bisa di pause Pak, bedanya. Gitu Nggak ya. bisa di-interrupt ya. Sementara papa mamanya taunya cuma Candy Crush. Ya. Nah itu dua hal yang berbeda permainannya, tetapi membuat anak jadi frustasi. Ya, padahal sebenarnya permainan itu merangsang anak untuk punya prestasi yang antara lain tidak gampang menyerah. Ya, kemudian tidak mau nyontek. Ya, karena ketika lagi main game dia nggak mau dia akan berusaha dengan fokus yang dia punya. Nah, berapa banyak orang tua yang menyadari. Nah, jadi saya rasa ini harusnya bisa diluruskan Pak. Jadi orang tua juga harus pandai-pandai melihat nilai yang ada di dalam game itu ya, Iya, ya. betul. Oke, hard listener, kembali lagi ke Heartline Coffee Morning dengan 1 jam bersama William Wiguna, Insinyur William Wiguna. Kita membahas mengenai mencari uang atau prestasi. Bung Yose, Pak William, kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam training, di dalam karir, di dalam sekolah, mengikuti pendidikan, itu kan ada yang namanya belajar ya. Belajar itu juga yang saya ketahui gitu ya, juga merupakan ibadah gitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan belajar itu ya. Termasuk belajar bagaimana bisa meningkatkan potensi diri, meningkatkan karir, meningkatkan mencari penghasilan yang bagus. Bagaimana makna Pak William? Jadi demikianlah caranya kita melihat ya, semua yang kita lakukan ini semua adalah ibadah. Ibadah. Betul. Jadi dalam sebuah ibadah harusnya yang kita lihat adalah suasana yang orang bisa khusyuk, yang ikhlas dan tenang, dan kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Nah, kalau Anda tidak temukan indikator seperti ini pada anak-anak kita yang sedang belajar, segera hubungi kami. Nah, ya kenapa? Ya itulah indikator anak-anak ini mungkin sedang tidak mengerti belajar untuk apa ini mereka. Ya, jadi artinya ketika orang sedang belajar, dia dapat kekuatan dari yang namanya suasana ibadah. Saya kasih gambaran seperti ini Pak Yose, ya, Bang Fitri juga. Ketika orang ditanya, orang tuh semua mengatakan kalau kerja itu dan belajar itu harus semua ibadah. Ya, ini secara teori mereka udah tahu nih, beneran. Kemudian saya tanya, di tempat ibadah boleh nggak orang cari duit? Nah, di tempat ibadah yang beneran nih, boleh nggak orang cari duit? Ibadah itu kan suci ya. Nah, nggak nyaman ya dengernya ya. Banyak orang nggak nyaman lah. Berarti artinya memang nggak layak. Nggak layak, nggak boleh ya mestinya. Walaupun memang ada juga ya. Tapi ya, idealnya tampaknya memang nggak tepat kata-kata bahwa kita beribadah karena kita mau cari duit. Nah, berarti demikian kita balikin. Kalau tempat ibadahnya itu kita ganti dengan belajar atau namanya kerja. Masuk akal nggak kita nih kerja itu karena cari duit? Nah, harusnya kalimatnya berubah kan? Nah, ubahnya gimana? Ketika Anda sedang belajar atau bekerja, Anda pasti terima upah. Nah, ini yang kita ngomong. Jadi ini ada hukum alam. Siapapun Pak Yose dan Fiji yang bekerja ataupun Anda melakukan belajar sesuatu, Anda pasti terima upah. Nah, upah inilah yang kita akan dapatkan kalau kita kerja. Berarti fokus karena kita pada belajarnya dulu dan kerjanya. Tapi kalau Anda fokus pada uangnya, nah, ini yang bikin stres. Jadi kadang-kadang Anda bisa lupa. Kita maunya shortcut. Nah, itulah kata-kata terakhir dari mungkin ini yang menggambarkan. Baik. Kalau orang-orang stres di kerjaan atau di pelajaran, karena mungkin dia belum tahu caranya, bagaimana latihannya. Silakan hubungi Care Plus Indonesia. Care Plus Indonesia. Baik. www.careplusindonesia.com. Oke. Pak William, thank you untuk waktunya. Sama-sama. Di pagi hari ini ngobrol-ngobrol seputar unjuk prestasi atau unjuk uang. Semoga prestasi Care Plus Indonesia dan Pak William selalu cemerlang. Sama-sama.